tugas barunya untuk 5 tahun ke depan. Kita saksikan bersama, saat ini adalah visual kedatangan dari Wakil Presiden. Nampaknya ini adalah tamu negara yang hadir untuk menyaksikan pengambilan sumpah. Tentunya banyak sekali tamu-tamu negara yang hadir pada pagi hari ini. Seperti ada delegasi yang ditugaskan oleh pemerintah Amerika Serikat, kemudian ada pula sejumlah tamu undangan lainnya dari negara-negara sahabat. Dari informasi yang kami dapatkan, ada sekitar 35 negara yang hadir, tentunya diwakili oleh perwakilannya. Ada yang diwakili oleh wakil presiden, ada yang diwakili oleh duta besarnya, dan juga sejumlah pejabat negaranya yang sudah tiba sejak tanggal 17 dan 18 Oktober lalu. Ini adalah perwakilan dari Yordania. Jika kita menyaksikan dari plat nomor yang terpampang di kendaraan masing-masing. Jika dilihat dari agenda, memang ini adalah waktunya para tamu undangan dari negara-negara sahabat dan juga negara tetangga hadir ke gedung MPR. Saat ini kita menyaksikan bersama delegasi dari Jepang yang sudah tiba di gedung MPR. Perwakilan dari Kanada tiba, dan nampaknya tamu-tamu negara ini langsung disambut oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebagai tokoh bangsa yang memiliki pergaulan yang cukup luas, Prabowo tentunya adalah salah satu pejabat negara Republik Indonesia yang bisa dikatakan luar biasa, karena sejak menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju sudah sering keliling ke sejumlah negara, dan juga kalau kita lihat bagaimana banyak sekali networking dari Presiden terpilih kita Prabowo Subianto. Mbak Tika, kalau kini kita lihat tamu-tamu negara sudah tiba untuk menyaksikan secara langsung. Ada 35 list undangan, tapi bagaimana dengan masyarakat di luar? Apakah sempat juga memantau perkembangan situasi media sosial yang sempat dibicarakan oleh media massa internasional ataupun juga masyarakat yang ada di luar sana? Ya, betul sekali. Jadi media asing pun juga memberikan atensi terhadap pelantikan presiden di hari ini gitu. Dan ternyata kalau kita lihat, ternyata media-media asing itu selain ya bercerita terkait polemik sedikit gitu ya terkait dengan apa yang terjadi di dinamika politik Indonesia, tetapi ternyata media-media internasional itu lebih banyak melihat prospek ke depan mereka gitu. Jadi misalnya media dari Cina, mereka banyak mengangkat bagaimana nanti masa depan hubungan Indonesia dan Cina di masa yang akan datang. Dan kita lihat bahwa ternyata di beberapa negara Prabowo sudah berkunjung gitu, dan ternyata negara-negara tersebut banyak menyampaikan apa yang menjadi perhatian dari kedua negara yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo tersebut gitu. Jadi
memang networking itu sangat perlu ya. Jadi sudah dijalin terlebih dahulu sebelum Betul sekali, terpilih gitu. kemarin ya. Iya, betul sekali. Jadi misalnya dari Eropa, mereka juga menilai gitu loh bahwa hal ini adalah hal yang baik untuk Prabowo dalam memperkuat posisi strategis Indonesia di kancah internasional, seperti itu. Kemudian juga untuk beberapa yang lain gitu, mereka mengatakan bahwa meskipun Prabowo kemarin sempat ada kontroversi, namun Prabowo tetap merupakan figur yang kuat dan sangat kecil kemungkinan berpotensi akan bertindak otoriter. Ini adalah isu-isu yang muncul di media internasional gitu. Dan belakangan ini ternyata secara garis besar berbagai media asing juga melaporkan soal persiapan pelantikan Presiden Indonesia dan bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia gitu terkait dengan pengamanan gitu ya, yang mengerahkan lebih dari 100.000 personel seperti itu gitu. Dan kemudian media internasional juga mengangkat soal program unggulan makan bergizi gratis. Oh, juga dibicarakan. Betul ya? sekali. Mereka beberapa memberikan atensi terhadap program terbaru ini gitu. Baik, tentunya mungkin bisa jadi inspirasi juga bukan masyarakat sana ya? Ya, betul sekali. Nah, media lain misalnya dari Amerika misalnya, mereka juga memberitakan terkait bagaimana hubungan Prabowo dengan PDI Perjuangan pasca pemilihan ini gitu. Oke. Tetapi mereka melihatnya dengan dari sisi cukup optimis gitu, dan apalagi mereka juga mengutip pernyataan dari Puan Maharani yang mengatakan bahwa PDIP solid gitu, menyatakan dukungan kepada pemerintah Prabowo Gibran gitu. Itulah yang ditulis oleh media-media asing dalam satu pekan ini gitu. Baik, saat ini kita saksikan bersama perwakilan dari negara Mesir diterima oleh Prabowo Subianto di gedung MPR RI. Ada 35 negara yang mengkonfirmasi hadir ke pengambilan sumpah jabatan Prabowo Gibran pada pagi hari ini. VVIP ini diwakili oleh setingkat kepala negara atau wakil kepala negara. Ada juga mantan presiden dari Persatuan Emirat Arab yang konfirmasi hadir. Sementara selebihnya adalah utusan khusus. Sementara Prabowo menerima para tamu undangan di gedung MPR DPR di Istana Wakil Presiden. Kami tengah menantikan persiapan yang akan dilakukan oleh Wapres Ma'ruf Amin dan Ibu yang akan bertolak menuju ke gedung MPR RI. Sejauh ini sudah ada beberapa perwakilan dari negara-negara yang hadir dalam pengambilan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden pagi hari ini. Seperti tadi kita sudah saksikan bersama, ada perwakilan dari Yordania, dari Kanada, Jepang, Perancis, Mesir. Sekali lagi ada 35 negara di dunia yang mengkonfirmasi akan hadir dalam acara pengambilan sumpah jabatan atau pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama istri keluar dari Istana Wakil Presiden menaiki kendaraannya untuk berangkat menuju gedung MPR RI. Keberangkatan Wapres Ma'ruf Amin ini adalah keberangkatan untuk menuju ke MPR RI, namun nantinya akan kembali ke Istana Wapres untuk melakukan pisah sambut ya atau serah terima kepada Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Di sebelah kiri adalah situasi di Istana Merdeka Jakarta. Kalau kita lihat kendaraan RI1 sudah bersiap. Persiapan jika tadi Wapres Ma'ruf Amin sudah berjalan dari Medan Merdeka Selatan, kali ini kita saksikan bersama halaman Istana Merdeka Jakarta untuk menanti persiapan dari keberangkatan Presiden Jokowi. Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, hadir di gedung MPR. Disambut oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selain tamu negara dari sejumlah negara-negara tetangga ataupun sahabat yang masih terus berdatangan, kita lihat ini adalah salah satu delegasi dari Amerika Serikat. Delegasi yang ditugaskan oleh Presiden Joe Biden ini adalah Linda Thomas Greenfield, perwakilan dari Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, memimpin delegasi. Ada sejumlah orang yang diutus untuk hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pagi hari ini. Tidak hanya tamu undangan dari negara lain, tapi juga para mantan presiden dijadwalkan hadir. Tadi kita juga sempat melihat kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah tiba di gedung MPR RI. Namun kami kemarin mendapatkan konfirmasi bahwa Ibu Megawati Soekarnoputri tidak bisa hadir karena dari kemarin sempat yang disampaikan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Megawati sudah menyatakan bahwasannya tidak bisa hadir karena sakit flu sepulang lawatan ke Uzbekistan dan juga ke Rusia. Jadi kita semua berharap Bu Mega juga dalam keadaan yang sehat ya. Mungkin saja saat ini sambil recovery menyaksikan pelantikan sahabatnya, karena kita tahu Ibu Mega dan Pak Prabowo ini merupakan rekan yang cukup dekat ya, karena dulu sempat juga berjuang bersama dalam pemilu untuk memperebutkan kursi RI 1 dan juga RI 2. Jadi mereka mengharapkan gitu Presiden Prabowo itu tegas terhadap situasi terkait dengan Palestina. Oke, sebentar Mbak, kita mau lihat dulu ini di Istana Merdeka, nampaknya Presiden Jokowi